subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban berikutnya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa konsisten mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman kelak, amma ba'd. Baik, para hadirin, bapak-bapak sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai kitab Sifatus Shalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pembahasannya kita insya Allah akan memasuki syarat yang ketiga dari syurutus shalah atau syarat-syarat salat, yang dimana dia adalah ijtinabun najasah, itu menjauhi najis. Yang sebelumnya kita sudah membahas dua syarat sebelumnya, kita review sedikit. Yang pertama yaitu al-waqt atau dukhulul waqt, masuk waktu salat. Syarat yang paling utama dari salat yaitu masuk waktunya. Jika belum masuk waktunya, maka di sana tidak ada salat. Meskipun orang lupa, ya, atau ada uzur syar'i yang lainnya yang menyebabkan dia tidak mengetahui bahwa waktu sudah masuk atau belum, tapi ternyata dia dapati setelahnya waktu belum masuk dan dia sudah sholat, maka sholatnya pun tetap tidak sah. Karena ini adalah syarat yang paling penting, yaitu masuk waktunya sholat. Kemudian syarat yang kedua yang kita bahas adalah at-taharah minal hadatsil asghar wal hadatsil akbar. Suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kita hilangkan dengan cara berwudu, dan hadas besar kita hilangkan dengan cara mandi. Kemudian kita akan masuk ke syarat yang ketiga, yaitu ijtinabun najasah, menjauhi najis, harus terhindar dari najis. Penulis rahimahullah mengatakan, alla yakuna fi thawbika najasatun, hendaknya di pakaianmu tidak ada najis. Wala fi badanika najasatun, begitupun di tubuhmu tidak ada najis. Wala fil buq'atil lati tusalli 'alaiha najasatun, dan di tempat yang engkau salat di sana tidak ada najis. Idzan fajtinabun najasati fi thalathati mawadhi'a, kalau begitu menjauhi najis itu dalam tiga hal. Yang pertama al-badan, badan kita harus bersih dari najis. Yang kedua adalah as-siyab, pakaian yang kita pakai harus bersih dari najis. Yang ketiga adalah al-buq'ah, tempat yang kita sholat di sana itu tidak boleh ada najis. Jika kita tahu di anggota tubuh kita terpapar kotoran misalkan, maka wajib untuk dibersihkan sebelum kita melaksanakan sholat. Ataupun di pakaian kita misalkan ada noda darah, yang dimana darah itu najis, maka harus dibersihkan atau kita ganti pakaian, ya. Ataupun misalkan di tempat kita sholat, ya, ada kotoran tertentu yang itu adalah najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Semua tiga hal ini harus bersih dari najis, karena bersih dari najis adalah syarat dari sholat. Penulis mengatakan, wad dalilu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utiya bisobiyin, pernah didatangkan kepadanya anak bayi. Ai bisobiyin sogirin lam yuftom ba', yang dimaksud adalah bayi kecil yang belum makan. Ai innahu kana la yazalu yataghadza bil laban, yang mana anak bayi ini masih makan hanya dari susu atau ASI saja, ya, hanya baru dari ASInya saja. Belum ada tambahan makan yang lain, belum ada MPASI, belum ada. Fabala ala thawbihi, kemudian bayi itu ternyata dia kencing di pakaiannya Nabi. Fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu, kemudian Nabi pun meminta untuk didatangkan air, dan Nabi pun membersihkan pakaiannya dengannya, yaitu dengan cara diciprat, ya. Apa bahasanya ya? Iya, cipratin ya. Dalam hadis yang lain dikatakan yurasyu baulul gulam, ya, kencing anak laki-laki itu hanya cukup dicipratkan saja, ya. Wa yugsalu min baulil jariyah, dan kencing anak perempuan itu dicuci. Nah ini
permasalahan fikih tentang kencing anak kecil yang masih belum makan, masih hanya dari ASI saja. Ya, ada dua cara, karena ada dua jenis di situ kan, ada bayi laki-laki, ada bayi perempuan. Ternyata dibedakan. Untuk bayi laki-laki yang belum dia makan, hanya menyusu saja dari ibunya, untuk dibersihkan najis yang ada di pakaian jika terkena itu cukup dipercikan. Adapun bayi perempuan maka harus dicuci seperti najis pada umumnya. Untuk bayi laki-laki hanya dipercik, ambil air, kemudian dipercikan saja. Untuk yang perempuan harus dicuci. Hikmah diantaranya adalah karena anak laki-laki air kencingnya lebih mudah terpapar kemana-mana ya. Ya kita tahu lah, yang punya anak laki-laki pengalaman baru dibuka mau diganti sudah mancur gitu kan, lebih mudah terkena pakaian kita. Makanya hikmahnya adalah dimudahkan untuk membersihkannya, itu hanya cukup dengan percikan saja ya, tidak perlu dicuci. Adapun bayi perempuan dia perlu dicuci ya, bayi perempuan dia perlu dicuci. Kemudian penulis melanjutkan wa yumkinu an naj'ala hadza dalilan lil libas, dan kita memungkinkan untuk menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk bersihnya pakaian daripada najis. Ya, pada saat Rasulullah pakaiannya terkena najis dari air kencing bayi laki-laki, maka dia minta untuk didatangkan air agar beliau bisa membersihkan najis tersebut. Kemudian dalilun akhar, dalil yang lain adalah fa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di antara para sahabatnya, id khala'ana alaihi fa wada'ahuma an yasarihi, kemudian beliau melepaskan kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Ini posisi sedang sholat. Jadi bisa kita ketahui di sini zaman dulu Rasulullah dan para sahabat sholat pakai sendal. Sholat pakai sendal. Coba kalau kita sekarang sholat pakai sendal, ya didatengin sama Pak DKM, Pak lepas sendalnya, ya kan, diomelin, diusir nanti. Ya. Dulu pakai sendal sholat, ya, karena Masjid Nabawi dulu, ya masjid pada zaman dahulu itu bawahnya tanah, ya nggak ada lantai seperti kita keramik seperti ini yang nyaman, nggak ada, tanah. Makanya mereka sholat menggunakan sendal. Ternyata Rasulullah ketika sholat dalam suatu hari didapati beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaum alqauni alahum, ketika jamaah para sahabat melihat perbuatan Rasulullah tersebut, mereka pun melakukan hal yang sama, melepas sandalnya dan melemparnya, ya menjauhkannya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala, ketika Rasulullah selesai dari salatnya, beliau bersabda, ma hamalakum ala ilqa'ini alikum, apa yang membuat kalian melemparkan sandal-sandal kalian? Qalu ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqainani 'alana. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, menjawab, kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami pun melepas sandal kami juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, inna Jibril alaihi salam atani, bahwasanya sesungguhnya Jibril alaihi salam mendatangiku pada saat aku salat, fa akhbarani anna fihi ma qadaron, dan memberitahukan kepadaku bahwasanya di sandalku ada kotoran, ada najis di pakaiannya. Sandal merupakan pakaian, ya, dan dimana pada saat itu sandal digunakan dalam kondisi sholat. Jibril datang kepada Rasulullah memberitahukan bahwasanya sandal engkau ada kotoran. Itu alasan mengapa beliau melepas sandalnya, agar terhindar dari najis, karena syarat dari sholat adalah bersihnya najis dari pakaian. Awqala ada, sama kotoran. Waqala idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur, kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya ia memperhatikan, fa in ra'a fina alaihi qadaran aw adan falyamsahhu, apabila dia melihat di
kedua sandalnya ada kotoran, maka hendaknya ia basuh, ia bersihkan. Wal yusolli fihima, dan boleh sholat dengan menggunakan keduanya. Jadi cukup dibersihkan, nggak perlu dilepas. Kenapa Rasulullah melepas? Karena kondisi sholat. Tidak mungkin beliau sibuk dengan membersihkan kotoran. Apalagi membersihkan kotoran perlu dengan air, membersihkan najis perlu adanya air. Tidak mungkin beliau membersihkan kotoran yang ada di sandalnya pada saat itu, jadi beliau melepasnya. Ya. Adapun ketika seseorang mendapati ada kotoran atau najis di sandalnya sebelum melaksanakan sholat atau di pakaiannya secara umum sebelum melakukan sholat, maka dia cukup membersihkannya. Ketika najisnya sudah bersih, dia boleh mengenakan pakaian yang tadi terkena. Ya, kalau dia nggak mau repot ya ganti, cuci nanti. Ya kan tetap harus dicuci tapi nggak apa-apa nanti. Kalau dia mau tetap menggunakan pakaian yang sama, maka dia harus bersihkan najisnya terlebih dahulu. Wa hadza yadullu ala annahu la yajuzu lil insan ay yastashiba thawban najisan fis shalah. Dan hal ini, hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi seorang untuk mengenakan pakaian yang ada najisnya ketika salat. Kemudian wad dalilu ala taharatil buq'ati. Dalil akan yang menunjukkan bahwasanya wajib untuk menjaga kebersihan tempat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud, dan sucikanlah, bersihkanlah rumahku, yaitu masjid-masjidku, ya, lit-ta'ifin, yang terutama di sini yang dimaksud adalah Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang salat, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Ya. Jelas ya, perintah Allah untuk membersihkan rumahnya, dan kata-kata yang digunakan adalah kalimat yang digunakan adalah tahhir, sucikan, suci dari najis. Wa amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yusabba ala baulil a'rabi dalwun min ma'in. Kemudian dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya kebersihan tempat merupakan syarat sholat adalah ketika Rasulullah memerintahkan untuk diguyur, disiram, ya, bekas kencing dari orang Arab Baduy dengan seember air. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu fil masjid. Kami pada saat itu sedang berada di masjid. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, il jaa'a a'rabiyyun. Kemudian datang pada saat itu orang Arab Baduy. Faqama yabulu fil masjid. Kemudian ia kencing di masjid. Ini sangat memungkinkan terjadi. Kalau di kita mungkin aneh, karena kembali lagi kita kan keramik. Kalau pada saat itu tanah, ya kebiasaan orang kencing di atas tanah, ya kan sering kita lihat. Tapi ini Arab Baduy. Ya, tidak berperadaban, ya, yang mereka hidupnya itu nomaden, ya, berpindah-pindah tempat, hanya di kemah-kemah saja. Dan sampai sekarang Arab Baduy itu masih ada, tapi sudah terjangkau peradaban, ya, cuman beda tempat tinggalnya saja dengan orang yang biasa bermukim. Ini Baduy mengembara di gurun pasir sana di Timur Tengah, masih ada di beberapa tempat di Saudi. Tapi kalau sekarang, kalau dulu, ya, mereka Arab Baduy itu adabnya kurang memang, ya, pengetahuannya tentang bagaimana cara bersosial, ya, bagaimana adab yang baik dan benar itu kurang. Dia masuk ke masjid dan dia kencing di masjid. Ya. Kemudian faqala ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah spontan mengatakan mah. Kalau kita bahasanya mungkin hush. Orang lagi kencing diusir kan. Lagi kencing, masih keluar. Hush, ya spontan. Kayak kita kalau kita ngeliat kucing, ya kan, kencing di motor kita, di kendaraan kita, atau di tempat-tempat yang mana enggak semestinya dia keluarkan di situ, takut usir seperti itu kan, spontan. Hush, kurang lebih seperti itulah. Qala Rasulullah, Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah bersabda, la tuzrimuhu da'uhu, jangan kalian ganggu dia. Jangan kalian ganggu dia dan biarkanlah dia. Biarkan si Arab Baduy ini kencing menuntaskan hajatnya di masjid.
Ya. Fatarokuhu hatta bara. Kemudian para sahabat pun meninggalkannya, membiarkannya sampai dia selesai menuntaskan hajatnya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan bersabda kepadanya, inna hadhil masajid la taslahu li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak untuk ada tindakan buang hajat seperti ini. Ya. Walal qadar, dan tidak layak untuk dikotori. Innama hiya lidzikrillahi azza wajal. Sesungguhnya masjid ini untuk mengingat Allah azza wajal, wassalah wa qiraatil Qur'an, dan salat dan membaca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk membawa seember air dan beliau pun menyiram bekas tempat buang hajat tersebut dengan seember air itu. Jadi cara membersihkan najis, bekas kencing biasa kalau kita mungkin kencing anak-anak kalau sekarang di masjid ya, bawa anak kecil ternyata ngompol gitu kan, itu bagaimana cara membersihkannya? Dari Rasulullah tuntunannya adalah disiram satu ember air. Nggak usah ember yang gede-gede, nggak usah bak mandi, ember aja cukup. Disiram, ya nanti dibersihkan sisa airnya yang ada. Kalau ada di karpet, ya berarti karpetnya yang dibersihkan. Kalau misalkan di lantai, ya tinggal disiram air saja cukup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat ada Arab Baduy yang buang hajat di masjidnya beliau, sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yusabba 'ala al-bawl alladhi fil masjid ma yadullu 'ala wujubi tathhir makan as-shalah. Maka perintah Rasul untuk menyiram dengan seember air di masjid pada saat ada yang buang air di sana, ini menunjukkan wajibnya suci tempat dari najis untuk sholat. Ya, sucinya tempat dari najis untuk kita melaksanakan sholat. Ini dalil-dalil yang kita bisa bawakan dari 3 hal yang kita diwajibkan untuk bersih, yaitu badan kita, kemudian thiyab, pakaian kita, dan buq'ah atau tempat kita yang harus suci semuanya dari najis. Kemudian penulis mengatakan masalah, sebuah permasalahan. Lau ahdatsal insan wa shalla muhditsan wa huwa nazil alazimnahu bil wudu' wa i'adatus shalah. Apabila seorang berhadas, hadas kecil misalkan, wa shalla muhditsan, dan dia sholat dalam kondisi dia hadas, wa huwa nasin, dalam kondisi dia lupa kalau dia itu belum wudu misalkan. Dia dalam kondisi hadas kecil dan dia belum wudu, dia lupa, dia sholat. Apakah kami mengharuskannya wudu dan mengulang sholat? Naqul tawaddu wa sholli. Kami katakan wudu'lah dan ulangilah sholatnya. Ya, wudu'lah dan ulangilah sholatnya. Karena dia lupa belum wudu, masih dalam kondisi hadas, dan dia melaksanakan sholat dalam kondisi hadas, yang dimana suci dari hadas kecil dan besar merupakan syarat kedua dari syarat-syarat sholat. Jadi dia harus wudu kembali dan sholat kembali. Walau annal insan asabathu najasah wa nasiya wa shalla qabla ghusliha lam yalzamhul i'adah. Adapun ketika seorang terkena atau terpapar najis, kemudian dia lupa membersihkannya, ya, dia lupa membersihkannya dan dia sholat dalam kondisi dia terkena najis, mungkin di pakaiannya, mungkin di badannya, atau mungkin di tempatnya dia tidak sadar ada najis di situ, atau dia lupa, dia belum sempat membersihkannya dan dia sholat dalam kondisi seperti itu. Apa kata Syekh? Lam yalzamhul i'adah, tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Fa'in qila mal farqu, kalau dikatakan, loh lantas apa bedanya? Kalau orang belum wudhu dalam kondisi hadas, kemudian dia lupa dan dia sholat, dia harus ulang wudhunya dan dia harus ulang sholatnya. Kenapa ketika seorang terpapar najis, dia lupa dan sholat dalam kondisi itu, dia tidak mengulang sholatnya? Ya, misalkan kita baru dapati ternyata di pakaian kita, wah ada darah, udah selesai sholat. Atau enggak, luka kita
keluar lagi darahnya, mengalir lagi mungkin. Yang tadi sudah kita bersihkan, luka, darahnya sudah dibersihkan, mengalir lagi, kering lagi, sampai kering lagi. Wah, luka lagi. Nggak perlu mengulang sholatnya. Sah sholatnya. Ya. Terus apa bedanya tadi wudhu, nggak wudhu, kok habis buang air misalkan, lupa wudhu, sholat, baru ingat. Wah, tadi belum wudhu. Harus diulang wudhunya dan harus diulang sholatnya. Jawabannya adalah, qala ulama, para ulama mengatakan, amma minas sunnah, faliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya dari sunnah, dari hadis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dalam kondisi hadas sampai dia berwudu. Jadi ini syarat mutlak ya, berwudu. Ini konteksnya adalah perintah. Jadi berwudu ini konteksnya adalah perintah. Walam yastafsil walam yakul illa an yakuna nasiyan. Dan tidak merinci, Rasulullah dalam sabdanya tidak merinci. Beliau tidak mengatakan bahwasanya kecuali dia dalam kondisi lupa. Tidak ada pengecualian. Fana'khudhu bil umum. Maka kami mengambil hukum, maka kita mengambil hukum dengan keumuman. Setiap orang yang dalam kondisi hadas, baik kecil maupun besar, dan dia baik itu lupa maupun sengaja sholat dalam kondisi demikian, maka sholatnya tidak sah. Allah tidak akan menerima sholatnya. Ya, jadi harus mengulang. Wa amma mas'alatun najasah fali'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma 'alima anna fi na'laihi qadaran lam yasta'nif as-shalah. Adapun permasalahan najis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui di kedua sandalnya ada kotoran yang tadi kita baca hadisnya, ketika beliau dalam kondisi sholat, Jibril mendatanginya mengabarkan bahwasanya di sandalnya atau di pakaiannya ada kotoran, beliau tidak menghentikan sholatnya. Beliau tidak menghentikan sholatnya dan beliau tidak mengulangi sholatnya. Ya, tidak memulai dari yang baru. Maksudnya tidak mulai lepas sandal, batalkan sholatnya, takbiratul ihram lagi. Enggak, beliau melanjutkan sholatnya. Walau kana tubdil la labtada'aha min jadidin. Seandainya terpapar najis ini merupakan pembatal daripada sholat, maka pasti beliau akan memulai sholatnya dari awal lagi. Beliau tidak mungkin untuk melanjutkannya. Ya, hadza dalilun minas sunnah. Ini dalil dari sunnah atau dari hadis. Paham ya bedanya? Ketika wudu dalam sebuah hadis dikatakan tidak akan Allah terima sholat sampai salah seorang dari kalian suci dari hadas dengan berwudu. Kemudian dalil yang lain mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah terpapar najis, beliau tidak mengulang sholatnya, bahkan tidak menghentikan sholatnya. Ini menunjukkan seorang yang sholat dalam kondisi hadas dia harus mengulang wudu dan sholatnya, dan seorang yang sholat dalam kondisi dia terkena najis dan dia lupa atau dia tidak tahu, luput dari awal, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Ya, dan tidak perlu membersihkan kalau memang bisa dilepaskan, cukup dilepaskan saja. Kemudian dalilun minan nadhr. Kemudian dalil dari segi penalaran kita, dari segi akal, ya dari segi logika, dari segi logikanya, tarkul wudu tarku ma'mur, meninggalkan wudu adalah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Wassalatu bin najasah fi'lun mahdhur. Adapun salat dengan kondisi terkena najis ini merupakan perbuatan melakukan larangan. Beda ya. Salat dalam meninggalkan wudu merupakan meninggalkan perintah. Adapun salat dengan adanya najis merupakan melakukan perbuatan yang dilarang. Ya, melakukan perbuatan yang dilarang, yang satu meninggalkan perintah. Beda ya. Kemudian dikatakan wa fi'lul mahdhur yu'dzaru fihi bin nisyani wal jahli wal ikrah. Melakukan sesuatu yang dilarang itu bisa diambil uzur, bisa dimaafkan dengan uzur lupa, tidak tahu, atau karena dipaksa. Melakukan perbuatan yang haram atau dilarang bisa dimaafkan dengan uzur lupa, tidak tahu, atau dipaksa. Wa fi'lul ma'mur la yu'dzaru fihi. Adapun mengerjakan sesuatu yang diperintahkan itu tidak ada uzur di dalamnya. Ya.
illa annahu yasqutu anhul ism, kecuali dia akan mendapatkan dosa. Ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang, saya ulangin, meninggalkan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka di sana tidak ada uzur dalam meninggalkannya. Baik dia karena lupa, baik karena dia tidak tahu, atau karena dia dipaksa, maka dia akan berdosa di sana. Seorang lupa untuk sholat, apa yang dia lakukan? Sholat pada saat dia ingat, ya kan? Walaupun sudah keluar waktunya, seperti pembahasan kita yang lalu, walaupun dia sudah keluar waktunya, dia sholat, ya kan? Bukan berarti udah keluar waktunya, udahlah nggak usah sholat, enggak. Tapi kalau orang lupa, ternyata tadi dia kena kotoran, dia baru lihat di pakaian ada najis, dia sudah sholat, dia nggak perlu mengulang, karena dia melakukan perbuatan yang dilarang dan itu ada uzur. Tapi kalau sesuatu yang diperintahkan dan dia lupa mengerjakannya atau dia tidak tahu, ya, maka harus dikerjakan pada saat dia tahu atau pada saat dia lupa. Itu bedanya. Ya. Walihadza man fa'ala mahdzuran fil ihram nasiyan aw jahilan aw mukrahan fala syai'a alaihi. Begitu pula ketika seorang melakukan perbuatan mahdzuratul ihram. Ini kalau yang pernah umroh insyaallah tahu ya. Ya, jadi dalam ibadah umroh itu nanti ada rukun yang pertama yaitu berihram. Dan dalam kondisi ihram kita itu ada yang dinamakan mahdzuratul ihram, hal-hal yang dilarang dalam ihram. Contohnya mencabut rambut yang ada di tubuh, ya kan, semua rambut baik yang di kaki, yang di tangan, yang di kepala, yang di wajah semuanya. Menggunting kuku, mengenakan minyak wangi, ya kan, mengenakan pakaian yang berjahit untuk laki-laki segala macam. Nah, ini kan namanya mahdzuratul ihram, sesuatu yang dilarang dalam kondisi ihram. Ketika seorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam kondisi ihram, dalam keadaan dia lupa atau dia tidak tahu, maka fala syai'a alaihi. Tidak mengapa baginya. Ya, tidak ada sesuatu untuknya. Wa man akala fis siyami nasiyan aw jahilan aw mukrahan fala syai'a alaihi. Begitu juga ketika orang makan pada saat kondisi puasa Ramadan. Karena dia lupa atau dia nggak tahu kalau itu dalam kondisi puasa, maka apa? Batal nggak puasanya? Tidak. Ya kan? Siang-siang, hari pertama puasa, masih biasanya nggak puasa nih, baru hari pertama. Bangun tidur, biasanya buka kulkas, keenakan ya kan, kebiasaan. Ya udah, puasa pun akhirnya seperti itu, bangun tidur, siang buka kulkas, minum air dingin. Lupa, kalau ternyata dia puasa. Habis segelas baru ingat, astagfirullah puasa. Udah segelas habis, atau udah sepiring makan. Terus gimana, puasanya batal nggak? Enggak. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang. Dan melakukan sesuatu yang dilarang punya uzur ketika lupa ataupun dipaksa. Jadi kalau ngelihat orang makan siang hari puasa, jangan diingetin. Biarin dulu. Biarin dia kenyang. Biarin dia selesai dahaganya gitu. Itu rezeki. Dikatakan dalam hadis, sesungguhnya Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah sedang memberikan rezeki kepadanya. Jangan baru nalan, puasa. Kasihan belum minum pak, seret sampai maghrib nanti. Biarin dia, kalau memang lupa ya, kalau memang lupa, dia benar-benar lupa nih kita, ini anak lupa ini. Kalau memang kita tahu dia sengaja, ingetin, nggak boleh makan puasa, ingetin. Dia sengaja melakukan dosa. Tapi kalau dia lupa, biarin dulu. Ya, biarkan dia makan. Kalau dia nambah minum, nggak apa-apa minum. Nambah bikin teh lagi, nggak apa-apa. Udah biarin aja. Udah selesai baru ingetin, enak ya udah kenyang, iya, kita kan lagi puasa, astagfirullah, alhamdulillah, gitu ya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, ya, nggak masalah, lanjutkan puasanya bagi siapa yang makan di siang hari dalam kondisi lupa ataupun tidak tahu, nggak masalah. Itu bedanya ya, yang menyebabkan wudhu harus diulang dan yang terkena najis tidak harus diulang. Wa sholatuhu bi ghairi wudu nasiyan laisa fiha itsmun. Dan sholat seorang yang tanpa wudu dalam kondisi lupa, maka tidak ada dosa. Liqaulihi ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah hukum kami apabila kami lupa atau apabila kami salah. Lakinnaha salatun ghairu sahihatun. Akan tetapi sholatnya tidak sah. Fala tabarra'a biha dhimmah fayakunu mutaliban biha. Maka sholatnya tetap harus diulang. Kemudian satu paragraf lagi, fas-sholatu yataqaddamuha tathhir lil qalbi wa tathhir lil badan.
Maka sholat itu didahului dengan sucinya hati dan sucinya badan. Tathhir lil qalbi yakunu bil wudu minal hadatsil asghar wal wuslu minal hadatsil akbar. Suci di hati seseorang itu dengan cara berwudu dari hadas kecil dan mandi dari hadas besar. Jadi hadas itu sifatnya adalah batin, tidak nampak. Ya, membersihkan hati kita. Ya, bukan dalam rangka membersihkan kotoran. Buat apa wudu? Kenapa anggota wudu itu khusus ya kan? Kumur-kumur, tangan sampai siku, ya kan? Kemudian wajah, kepala, kemudian kaki sampai mata kaki saja. Kenapa kalau memang tujuannya untuk membersihkan, kenapa nggak mandi aja? Kalau memang tujuannya berwudu itu untuk membersihkan kotoran sebelum sholat, kenapa nggak diperintahkan mandi saja? Karena memang sejatinya bukan kotoran luar yang kita hilangkan, tapi kotoran batinnya. Ya, suci hati kita dengan cara berwudu. Begitupun dengan mandi dalam kondisi junub. Apa kaitannya junub dengan mandi? Ya kan? Apa kaitannya mimpi basah dengan mandi? Memangnya dia kotor, mengharuskan mandi? Enggak. Ini merupakan syariat perintah untuk membersihkan batin kita. Ya, batin kita ada hikmah tersembunyi yang Allah berikan di situ. Ya, dan itulah perintah yang mutlak yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba. Mana yang taat, mana yang tidak taat, seperti itu. Kalau memang tujuannya untuk membersihkan kotoran, harusnya mandi itu hadas kecil, ya kan, sebelum sholat. Tapi ini tidak. Ya, justru yang junub malah yang mandi. Padahal nggak ada kotoran di situ. Ya kan. Kemudian wa tathhir al-badan minan najasat wa tathhirus thiyab wa tathhirul buq'ah kullu hadza ta'dhimu li sya'niha. Dan membersihkan badan, ya kan, dari najis, membersihkan pakaian, membersihkan tempat, ini semuanya adalah dalam rangka mengagungkan kedudukan sholat. Jadi suci secara batin kita dengan kita suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan suci dari najis, yaitu dalam badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita, ini dalam rangka mengagungkan kedudukan sholat. At-tathhirul badani fi qaulillahi ta'ala, ya, suci dari badan itu firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah menginginkan kesulitan untuk kalian, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah menginginkan agar kalian bersih dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Adapun tathhirul qalbi awil ma'nawi, bersih secara hati dan maknawi, yang didahulukan sebelum melaksanakan sholat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbigul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, ya. Kemudian setelah wudu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8 dan dia berhak masuk dari manapun yang dia inginkan. Ya, hadza tathhir bisyahadatain al-'azimatain tathhir qalbi. Suci, ya, bersuci dengan wudu ini yang disertai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu doa selesai wudu, ya kan, adalah suci secara hati. Ya. Nah, ini permasalahan juga yang mungkin sebagian orang belum tahu. Jadi hadas dengan najis itu berbeda, ya. Dari sini kita bisa pahami hadas dan najis berbeda. Hadas sifatnya batin, maknawi, nggak kelihatan. Ya. Adapun najis sifatnya kelihatan, makanya bersihkan. Dan yang kita bersihkan hanya cukup bagian yang terkena najis. Tangan kita yang terkena najis, kita bersihkan tangan. Kaki kita yang terkena najis, kita bersihkan kaki. Ya kan? Peci kita yang terkena najis untuk sholat, kita bersihkan peci kita. Baju kita yang terkena najis, kita bersihkan baju kita. Celananya nggak usah, pecinya nggak usah. Adapun hadas, mau dia dengan cara keluarnya, kita kemarin sedikit sebutkan penyebab pembatal wudhu. Mau dia yang keluar dengan keluar sesuatu dari 2 jalur,
itu buang air besar atau buang air kecil, mau yang dia karena tidur, mau yang dia karena hilangnya akal dengan gila atau pingsan, mau yang dia dengan memakan daging unta, semua caranya sama, wudu. Dan wudunya sama, ya kan, dari mulai kedua pergelangan tangan, ya kan, kedua tangan sampai pergelangan sampai kaki. Walaupun cara batalnya beda, tapi wudunya sama karena ini dalam rangka menyucikan hati, maknawi, sesuatu yang tidak nampak. Adapun najis, yang terkena saja kan. Nah, berarti orang yang terkena najis tidak membatalkan wudu. Nah, ini banyak yang kurang paham. Terkena najis, misalkan terkena darah atau terkena kotoran anak atau sudah wudu ingin cebok, ya mohon maaf, ingin cebokin anak, wudu lagi dengan anggapan wudunya batal, padahal tidak. Terkena najis tidak ada kaitannya dengan wudu. Terkena najis bukanlah pembatal wudu. Jadi seseorang dalam kondisi dia sudah berwudu, sudah suci dari hadas kecil maupun besar, dan dia dapati dia terkena najis, dia cukup bersihkan najisnya saja dan tidak perlu mengulang wudunya untuk dia sholat. Ya, ini masih banyak orang yang belum paham. Ya, ketika dia terkena najis, dia mengulang wudunya. Nggak ada masalah dengan dia mengulang wudunya. Ya, cuman dia yang jadi masalah, dia punya keyakinan, dia punya pengetahuan yang dia tahu najis ini membatalkan wudu. Nah, ini yang salah, yang perlu kita luruskan. Tidak perlu engkau berwudu ketika terkena najis. Yang perlu engkau lakukan hanyalah membersihkan najisnya saja. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya berikan kesempatan jika ada yang memiliki pertanyaan, silahkan. Ya. Tadi sempat membahas soal darah. Ya. Mau saya tanyakan karena saya pernah dengar di tempat lain, di tema yang lain, perkara darah itu kalau darahnya sendiri, punya sendiri itu bukan najis. Jadi sebenarnya darah itu kalau darahnya sendiri itu masuk dalam kategori najis atau bukan? Darah secara umum itu najis. Ya, termasuk darah sendiri. Ya, kita kalau berdarah-darah kita harus bersihkan, termasuk najis semuanya. Ya, kotoran kita, kotoran sendiri, najis sama. Secara umum dikatakan kotoran itu najis, darah itu najis, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau dari kajian yang didapat, apa dalil yang dibawa? Kalau masih ingat coba. Ada nggak dalilnya yang diingat? Saya lupa. Cuma salah satu yang membuat darah sendiri dan najis itu contohnya kalau misalkan termakan darah sendiri kan nggak haram. Dan misalkan kalau gusi kita berdarah kan otomatis kan termakan itu dia tidak haram karena bukan najis kecuali kalau darah orang lain atau darah hewan. Iya, itu bukan dalil syar'i, bukan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ketika kita ingin mengkhususkan suatu hukum yang sudah umum, itu perlu dalil yang sepadan. Ketika Al-Quran mengatakan darah itu najis, darah itu haram dimakan, kita butuh dalil yang sepadan yang bisa mengkhususkan darah apa yang tidak haram misalkan. Misalkan darah burung nggak haram misalkan. Kita nggak bisa pakai logika. Tapi kita perlu dalil yang sepadan. Yaitu perlu ayat Al-Quran yang sama ataupun penjelasan dari Rasul dari hadis. Itu dalil syar'i namanya. Ya, nas syar'i. Nggak bisa kita hanya berdasarkan nalar logika. Kalau darah yang ada di gusi tertelan nggak apa-apa. Itu pengecualian berarti. Itu pengecualian yang bukan menjadi dalil landasan bahwasanya darah sendiri itu tidaklah najis, bisa ditelan. Ini kan sesuatu kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk kita menghindari itu. Ini kan tadi yang kita jelaskan, fi'lul mahdzur, mengerjakan sesuatu yang dilarang itu punya udzur. Mengerjakan sesuatu yang dilarang itu punya udzur. Ya kan, bisa karena dia lupa, bisa karena dia tidak tahu, yang terakhir bisa karena dia terpaksa. Nah, dalam kondisi itu dia terpaksa. Atau dia nggak tahu ada darah yang ternyata udah tertelan. Itu uzur syar'i yang diberikan kepada dia, pengecualian dengan dasar uzur, bukan dengan logika yang membawa bahwasanya berarti hukum darah sendiri itu tidak najis. Butuh dalil yang sepadan dari Al-Quran maupun hadis yang mengkhususkan secara khusus bahwasanya darah sendiri ya itu tidak najis, enggak.
Kalau kita berdarah, kita tetap diminta untuk membersihkan darah itu. Ya, seperti itu. Jadi darah sendiri tetap najis. Karena saya belum nemu dalil dari Al-Quran maupun hadis sabda Rasulullah yang mengatakan atau mengkhususkan darah diri sendiri itu tidak najis. Makanya saya tanya, kalau memang ada, itu ilmu baru buat saya. Tapi kalau ternyata tadi dalil yang dipakai adalah dalil logika, nggak bisa. Al-Quran dihantam logika nggak bisa. Al-Quran dihantam logika nggak bisa. Logika kita harus ikut Al-Quran atau ikut hadis. Kayak tadi wudhu. Kalau secara logika, mana wudhu itu masul khuf, ya kan? Pada saat membasuh khuf, ketika seorang menggunakan khuf, maka kata Rasulullah cukup dia membasuh bagian atasnya. Ya, dia sudah dalam kondisi wudhu dan dia mengenakan khuf, ya. Kemudian wudhunya batal, dia ulang wudhunya dengan wudhu yang sama, tapi ketika membasuh kaki dia cukup membasuh atasnya saja, khufnya atau sepatunya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah agama dengan akal, kalaulah agama dengan logika, maka pasti yang diperintahkan membasuh bawahnya, orang yang kotor bawahnya, tapi enggak, yang diminta dibasuh atasnya, karena agama bukan dengan logika, bukan dengan akal, tapi logika kita yang harus ikut. Jadi nggak bisa logika dihantam ke Al-Quran seperti itu. Jadi darah sendiri masih termasuk najis. Kalau memang ada dalilnya, wallahu alam, saya sejauh ini belum dapati. Jadi masih mengambil dengan hukum keumuman dari najis darah itu, baik yang punya sendiri maupun yang dari sumber yang lain. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Iya. Jadi kalau misalkan kencing hewan, apakah itu termasuk najis juga? Kencing hewan itu ada wadah yang terkena kencing hewan gitu. Dan juga baru itu apakah itu masih sisa? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis secara umum, dan ada yang merinci najis hanya pada hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan. Contohnya kencingnya kucing, kencingnya anjing, kan semua itu hewan yang diharam dimakan karena dia memiliki taring yang dia gunakan untuk berburu, ya kan. Adapun berarti kencingnya kambing, kencingnya kerbau, kencingnya sapi itu tidak najis. Ada yang merinci seperti itu. Allahu alam, yang saya ambil, yang saya yakini yaitu pendapat yang mengatakan merinci seperti itu. Kencing yang najis adalah kencing yang dari hewan yang diharamkan untuk dimakan. Adapun kencing dari hewan ternak yang memang biasa kita makan tidak najis. Allah alam bishawab. Ada lagi? Ya. Tadi kan disampaikan beberapa uzur tadi Pak ya, satunya lupa, dan kemudian tidak tahu Pak ya, karena batasan ketidaktahuan itu sampai sejauh mana Pak? Maksudnya apakah orang yang nggak pernah belajar ini masih masuk dalam kategori tidak tahu itu nggak apa-apa, atau seseorang itu harus belajar tapi ketika memang tidak tahu tidak apa-apa gitu? Ya, seseorang harus belajar. Yang terakhir, seseorang harus belajar. Cuman kan namanya manusia itu belajar adalah sebuah proses. Tidak bisa seseorang ketika belajar langsung menerima semua keilmuan, langsung menerima semua informasi. Makanya kan dalam syariat Islam kita diwajibkan untuk belajar. Thalabul ilmi faridatun. Belajar atau menuntut ilmu adalah kewajiban kepada atas setiap muslim. Jadi kalau memang seseorang dalam proses belajar dan ada hal-hal sesuatu yang dia masih belum tahu, itu masuk dalam kategori udzur karena dia belum masuk ke pembelajaran itu. Tapi memang dasarnya orang nggak pernah belajar dan nggak pernah mau tahu, nah ini yang salah. Ketika nanti di akhirat akan ditanya kepada dia, kalau dia beralasan, ya Allah saya tidak tahu. Misalnya ditanya nanti sama Allah, kenapa engkau melakukan dosa ini, kenapa engkau melakukan ini dan itu, dan dia berargumen nanti di hari akhir, saya tidak tahu. Maka Allah akan tuntut lagi, kenapa engkau tidak belajar? Padahal sudah diwajibkan kepada engkau belajar, untuk engkau tahu. Ya kan seperti itu. Tapi kalau memang seorang sudah dalam proses belajar, ya pastinya nggak semuanya dia langsung tahu. Ya kan? Nah, ini yang diuzurkan. Kita tahu orang ini memang dia ngaji rajin, ya kan? Belajar, baca-baca buku rajin. Tapi ada beberapa pasti ya,
ada hal yang belum tahu ya. Saya pun masih banyak yang belum tahunya gitu. Ya kita ini semuanya punya uzur syar'i. Tapi yang tidak bisa dijadikan uzur adalah memang dia yang nggak mau belajar dan tidak mau tahu. Itu yang nggak ada uzurnya. Salah sendiri kenapa nggak belajar? Kenapa nggak mau tahu kan gitu? Ada orang yang bahkan mendingan gak usah tahu deh. Ada yang seperti itu. Jadi tahu deh jadi haram. Ketika dia scroll feed IG-nya atau TikTok-nya, seret, ada dakwah tentang apa gitu yang dia nggak mau tahu, langsung skip cepet. Ada teman saya gitu tentang pacaran misalkan, jadi nggak mau denger lah ya dengan tentang pacaran ini bagaimana dia pacaran, dia pacaran langsung cepet tangannya, wih masya Allah tangannya cepat, balikin coba, senyum dia nggak mau. Ya ada yang seperti itu, nggak mau tahu karena justru menyalahgunakan ilmu. Itu yang namanya menyalahgunakan ilmu. Dia tahu kalau orang yang tidak tahu itu ada uzur. Nah, dia tahu kalau orang nggak tahu itu adalah uzur syar'i. Ya udahlah saya nggak usah tahu aja. Nggak begitu. Konsepnya bukan seperti itu. Malah menyalahgunakan keilmuan. Ada yang seperti itu. Ya belajar bukan makin pinter, tapi makin ngakalin syariat. Ya, belajar bukan makin pintar, bukan makin taat, tapi makin ngakalin syariat. Nah, ini yang salah. Ini yang keliru. Ya, tujuan belajarnya sudah keluar dari yang semestinya. Allah a'lam bishawab. Cukup ya, sampai sini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.